Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Nuhu. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Sistem Informasi semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali sesuai dengan pemahaman saya terkait video yang telah dosen kami Ibu Tri Pratiwi berikan kepada kami. Itu tentang apa itu IDE, apa itu NetBeans, cara penginstalannya, dan sedikit cara untuk memulai atau penjelasan tentang variabel dan sebagainya. Baik, di sini saya langsung mulai saja. Sesuai pemahaman saya, berawal dari IDE. Apa itu IDE? IDE adalah kepanjangan dari singkatan dari Integrated Development Environment. IDE atau Integrated Development Environment adalah aplikasi perangkat lunak yang menyediakan fasilitas lengkap yang diperlukan untuk melakukan pengembangan perangkat lunak. Suatu IDE setidaknya memiliki beberapa fitur seperti editor. Editor itu digunakan untuk menuliskan source code dari perangkat lunak. Yang kedua itu ada compiler, yaitu fasilitas untuk mengecek, mengubah dalam bentuk binary yang sesuai dengan bahasa mesin atau assembly. Yang ketiga ada link itu yaitu fasilitas untuk menyatukan data binary dari beberapa source code yang dihasilkan compiler. Jadi link ini untuk menyatukan data binary dari beberapa source code yang dihasilkan compiler di atas tadi, sehingga data-data binary tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi program komputer yang siap untuk dijalankan atau dieksekusi. Yang ketiga ada debugger, yaitu fasilitas untuk mengetes apakah dalam program ini terdapat kesalahan atau bug yang terdapat dalam program IDE. Selanjutnya saya ingin menjelaskan IDE yang modern ini juga dapat memberikan saran yang mempercepat penulisan. Pada saat penulisan kode, IDE juga dapat menunjukkan bagian-bagian yang jelas mengandung kesalahan atau keraguan. Jadi IDE ini dia dapat membantu dalam penulisan kode. Jadi dengan cepat IDE ini dapat menunjukkan bagian-bagian mana yang mengandung kesalahan atau keraguan, seperti itu. Lalu apa sih NetBeans IDE? NetBeans IDE itu yang saya tangkap itu merupakan salah satu aplikasi free open source. Jadi dia aplikasi yang gratis dan open source. Open source IDE untuk para developer perangkat lunak yang ditulis dengan menggunakan platform NetBeans. Jadi NetBeans IDE ini mendukung semua aplikasi, mendukung semua aplikasi dengan menggunakan Java atau bahasa pemrograman Java. NetBeans mengacu pada dua hal, yaitu platform untuk mengembangkan aplikasi desktop dan sebuah IDE yang dibangun dengan menggunakan platform NetBeans. Platform NetBeans memungkinkan aplikasi dibangun dari sekumpulan komponen perangkat lunak modular yang disebut modul. Jadi saya ulangi, platform NetBeans ini memungkinkan aplikasi itu dibangun dari sekumpulan komponen perangkat lunak modular yang disebut modul. Sebuah modul ini adalah sebuah Java archive yang membuat kelas-kelas Java untuk saling berinteraksi dengan NetBeans Open API dan file manifestasi yang mengidentifikasi sebagai modul. Untuk teman-teman ingin membacanya lagi untuk mengetahui informasi selanjutnya tentang NetBeans IDE, teman-teman bisa langsung berkunjung langsung ke websitenya, itu di www.netbeans.org. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana caranya sih untuk menginstal IDE NetBeans, yaitu langsung saja langkah-langkahnya itu. Yang pertama, kita pastikan
JDK 1.5 atau lebih sudah terinstall di PC atau laptop teman-teman. Nah, jadi JDK atau Java Development Kit itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kompilasi dari kode Java ke bytecode. Nah, jadi JDK itu atau Java Development Kit merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kompilasi dari kode Java ke bytecode yang dapat mengerti dan dijalankan oleh JRE. Nah, karena kita sudah berada di era 2020, maka kita sudah tidak menggunakan JDK yang versi 1.5 lagi. Setidaknya atau sekurang-kurangnya kita menggunakan untuk sekarang ini versi JDK itu sudah berada di versi 8 ke atas. Jadi sebelum kita menginstal NetBeans, maka kita harus sudah punya JDK atau Java Development. Jadi sebelum menginstal itu pastikan di laptop teman-teman atau di PC teman-teman sudah terinstall JDK dalam komputer kita. Dengan kata lain, terlebih dahulu kita harus menginstal JDK. Menurut saya atau saran saya lebih baik kita install JDK yang versi 8 saja, karena itu sudah yang paling terbaru dan yang sudah paling bagus versinya. Jadi setelah sudah terinstall maka kita sudah dapat membukanya. Akan tetapi jika membuka Java, maka kita membutuhkan yang namanya tadi IDE yang tadi saya telah jelaskan. Sebenarnya di sini ada banyak IDE untuk Java. Akan tetapi di sini kita masih akan menginstal NetBeans IDE, karena dari awal saya sudah menjelaskan saya ingin menjelaskan NetBeans IDE-nya itu sendiri. Jadi di sini untuk IDE Java tersebut saya menggunakan NetBeans IDE. Pada umumnya NetBeans yang diinstal di laptop atau komputer teman-teman itu sekarang menggunakan versi 8.0 atau yang sekarang juga ada yang lebih tinggi dari itu. Namun NetBeans itu sekarang terserah teman-teman untuk menginstal versi berapa saja, karena itu menggunakan versi manapun tampilnya itu tetap sama. Ya, setelah kita melakukan penginstalan, maka kita harus mengecek terlebih dahulu. Nah, caranya kita untuk mengecek apakah aplikasi itu telah terinstall dalam laptop kita bisa mengecek di desktop kita apakah sudah ada program yang telah kita install itu NetBeans. Jika sudah ada, coba teman-teman jalankan apakah aplikasi tersebut bisa dijalankan atau tidak. Selanjutnya saya ingin menjelaskan langkah-langkah membuat project baru dalam NetBeans. Di sini saya hanya menjelaskan sesuai pemahaman saya yang saya lihat dalam video. Saya juga memohon maaf karena tidak bisa langsung memberikan contohnya langsung di aplikasinya, melainkan hanya bisa saya jelaskan secara pemahaman saya sendiri atau sesuai dengan perkataan saya, tidak langsung melalui aplikasinya. Jadi yang saya tangkap dalam video itu cara membuat project baru itu, kita start NetBeans ID-nya terlebih dahulu. Pada IDE-nya itu pilih file, lalu new project. Nah, pada new project wizard pilih general. Pada kategorinya itu dalam kategori general itu dan pilih Java. Ada beberapa banyak itu pilihannya, tapi teman-teman di sini saya bukan untuk memilih Java. Aplikasi pada project pada gambar di bawah ini, lalu klik next. Pada jendela name, nama dan lokasi, pada file project name ketikan saja namanya projectnya itu project awalan. Pada field create main class, ketikan project awalan ini digunakan untuk nama page sketch dan digunakan untuk nama kelasnya. Berikan tanda cek. Setelah selesai memberi nama project awalan, jangan lupa berikan tanda checklist pada set as main project, lalu klik finish.
Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang project yang baru dibuka pada IDE. Komponen-komponen yang terlihat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang namanya itu jendela project, yaitu berisi tampilan dari file-file yang terdapat dalam project yang akan dibuat, seperti file sumber, ada pustaka, dan lain-lain. Yang kedua adalah jendela source editor. Dengan jendela source editor ini, dengan file yang terbuka dalam project awalan, Java jendela output yang berisi keluaran dari program saat program dikompil atau dijalankan. Baik, selanjutnya setelah itu saya ingin menjelaskan tentang pengenalan variabel kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Variabel adalah bagian dari program yang digunakan untuk menyimpan data sebagai tempat penyimpanan data. Variabel itu harus teman-teman harus ingat, variabel itu harus dideklarasikan terlebih dahulu, yaitu diberikan tipe data, nama variabel, dan juga diberi nilai awal atau inisial. Setelah itu setelah teman-teman memberikan nama, mendeklarasikan variabel tersebut, aturan penulisan variabel itu tidak bisa sembarangan. Aturan penulisan variabel dalam Java itu, karakter pertama itu dimulai dari A sampai Z dalam huruf kecil, atau huruf A kecil sampai Z kecil. Atau bisa juga diberi dengan nama dolar, itu logo dolar ya. Tidak boleh diawali dengan bilangan 0, 1, dan seterusnya. Setelah karakter pertama dapat diikuti kombinasi abjad, underscores, dolar, dan bilangan. Yang kedua, tidak boleh menggunakan reset keyword dalam Java. Apa itu reset keyword? Baik, saya ulangi. Yang kedua itu tidak boleh menggunakan kata reset keyword dalam Java. Apa sih kata reset keyword? Reset keyword itu adalah kata kunci yang sudah dikenal dalam Java. Contoh kata meta. Kita tidak boleh lagi menggunakan variabel kata meta, karena memang dalam Java itu sendiri telah tersimpan atau telah dideklarasikan kata meta dalam library-nya Java atau perpustakaannya Java. Jadi untuk kata meta tidak dapat lagi kita gunakan sebagai nama variabel. Selain itu, kata statik juga tidak bisa kita gunakan lagi, karena seperti halnya kata meta, kata statik juga telah tersimpan atau telah dideklarasikan dalam perpustakaannya Java. Yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan operator bagi, tambah, kurang, sama dengan, dan per. Kemudian variabel di Java, kata variabel di dalam Java itu bersifat case sensitive. Itu artinya sudah ditentukan huruf besar dan kecilnya. Misalkan cara penulisan variabel tipe data, nama variabel, dan nama variabel tersebut bersifat case sensitive. Bersifat case sensitive itu artinya huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan dalam pemrograman Java. Ini bisa kita buktikan jika melalui praktek atau membuatnya langsung. Kemudian untuk tipe data merupakan jenis atau sifat data yang disampaikan dalam memori. Tipe data itu terbagi atas dua, yaitu tipe data primitif dan tipe data referensi. Kalau tipe data primitif, yaitu merupakan tipe dasar yang digunakan untuk data tunggal. Jadi tipe primitif itu digunakan hanya untuk satu data tunggal.
Sedangkan untuk tipe data primitif contoh tipe data primitif itu antara lain boolean, integer, short, long, char, float, dan double. Untuk kemudian tipe data referensi merupakan tipe data bentukan yang berisi data yang sesungguhnya. Jadi kalau ketika tipe data primitif itu berisi untuk data yang satu atau tunggal, dan sedangkan untuk tipe data referensi merupakan tipe data bentukan yang berisi data yang sesungguhnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di sini dulu tentang penjelasan mengenai IDE NetBeans 5.51. Mohon maaf jika saya hanya bisa menjelaskan sesuai pemahaman saya sendiri tanpa adanya praktek. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Billahi fisabika wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.